Movers, kita kembali lagi berbincang-bincang dengan Bung Sukirman atau saya panggil dengan Mas Kirman ya. Nah, para movers nanti ada waktunya untuk Anda bisa berinteraksi. 085260779177 akan kami kosongkan lainnya untuk Anda bisa berinteraksi atau ingin bertanya dengan Mas Kirman. Apakah berkaitan dengan masalah pertanian ataupun segala berkaitan dengan kebudayaan. Karena beliau seperti apa yang saya sampaikan tadinya, beliau adalah multiple, bisa beragam dia kepengetahuannya. Dan untuk Mas Kirman, saya mau lanjut dulu tentang masalah pertanian nih. Nah, kalau kita bicara tentang pertanian tadi yang modernisasi, ini ada pertanian berkelanjutan. Ya. Apa pula maknanya itu? Jadi Bang Kalis, ada beberapa ukuran itu pertanian berkelanjutan. Yang pertama adalah secara teknis bisa dikerjakan, ya. Apapun itu objeknya ya, bisa dikerjakan. Jadi technically workable katanya. Yang kedua, secara ekonomi dia menguntungkan. Jadi kalau nggak menguntungkan ya nggak berkelanjutan kan. Ya. Nah, jadi artinya economically visible gitu. Ya. Tetapi ada lagi faktor ketiganya, secara sosial bisa diterima, ya, jadi socially acceptable. Nah, yang paling penting lagi secara lingkungan. Nah, secara lingkungan itu dia harus mendukung daya dukung lingkungan, tidak menurunkan gitu, menambah gitu ya. Ada nilai value ya. Ada value. Nah, dan yang terakhir itu adalah dari segi kemanusiaan. Ya, jadi dia harus berwawasan kemanusiaan, humane. Jadi artinya technically workable, economically profitable, socially acceptable, environmentally sound, dan humane. Gitu. Ini kuncinya. Jadi banyak orang hanya secara teknis bisa kerjakan dan menguntungkan, tapi secara bersamaan dia merusak lingkungan misalnya. Merusak lingkungan gitu. Misalnya kan sudah ada kaidah-kaidah ekosistem. Ya, ada rantai-rantai. Saya kata-kata tadi lah. Misalnya kalau kita bertani menggunakan racun, ya, racun pestisida sistemik disebar ke tanah, cacingnya mati. Contoh cacing aja. Nah, ketika cacingnya mati, maka tidak akan ada peredaran udara tanah atau poritas tanah yang dibentuk oleh cacing. Nah, padahal kita berhutang budi dengan cacing ini, karena cacing ini sebetulnya sulit mati dia. Putus pun dia bisa jadi dua dia kalau cacing putus. Nah, jadi oleh sebab itu bertani tidak boleh membunuh cacing. Tapi banyak orang melakukan praktik pertanian yang sudah tanahnya itu makin lama membatu. Karena tidak ada lagi jasad di dalam tanah. Nah, kerusakan seperti itu tidak sustainable agriculture. Tidak pertanian berkelanjutan. Nah, kalau demikian adanya ya untuk sustainable-nya ini tidak begitu positif ya? Maksudnya kalau sustainable itu positif. Karena kita tidak bisa tidak memikirkan keberlanjutan. Karena kan kata Pak Emil Salim dulu kan bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi pinjaman dari anak cucu. Nah, artinya harus kita kembalikan kepada generasi yang akan datang dalam keadaan baik. Ya, tapi kan tujuannya kan adalah untuk mengurangi artinya penggunaan pupuk kan begitu ya. Itu kan termasuk dalam sustainable agriculture kan. Ya, artinya terjadi keselarasan gitu. Ya, keselarasan. Jadi inilah tidak didominasi oleh apalagi yang artificial tadi, buatan pabrikan gitu ya. Saya melihat praktek sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan yang bagus Bang, itu di Bali Bang. Itu di Kabupaten Tabanan. Kemarin waktu G20 bikin meeting internasional, itu Subak tuh. Subak, itu jadi kunjungan kepala-kepala negara. Kenapa? Karena mereka ternyata memikirkan tidak mengeksploitasi sumber daya alam gitu. Nah, jadi misalnya soal cacing itu, di sana ada profesor cacing Bang. Di Tabanan namanya Profesor Dr. Nilu Kartini. Bahkan cacing itu sekarang udah jadi obat, diolah jadi ekstrasinya itu jadi obat untuk kesehatan tubuh juga. Gitu. Jadi tapi saya pikir-pikir karena budaya, bukan hanya karena peraturan pemerintahan saja. Dia kan punya trihita karana. Trihita karana hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam, manusia
dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Ya. Nah 3 ini ajaran nenek moyangnya. Ya. Nah, jadi subak itu dipertahankannya sebagai warisan nenek moyang, irigasi dia terima. Nah akhirnya sustainable agriculture itu didukung lagi oleh kebijakan gubernurnya mengeluarkan peraturan daerah, perda tentang pertanian organik itu. Pertanian organik ini kan sebetulnya pertanian berkelanjutan, pertanian yang sehat gitu, itu dia. Baik, Bung, kalau Bali sudah berhasil artinya memberdayakan itu ya, daerah-daerah lain apa ada masalah? Kita Ya, tidak, contoh kan ada Sumatera Utara. kita tidak sebut masalah. Tapi masih ingat mungkin Bang Kalis beberapa tahun yang lalu ada ya almarhum Dr. Hermat Brahmana di USU ini ya. Yang mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa kandungan salah satu sayur waktu itu ya yang ditulisnya itu ada mengenai terhadap kandungan unsur DDT sudah melebihi ambang batas. Gitu. Nah itu dulu menimbulkan konflik sosial karena seolah itu menyudutkan produksi sayur kita kan gitu kan. Nah, padahal dia hanya mau mengungkap bahwa DDT ini daya tinggalnya di sayur itu lama, persisten ya. Dan ini bisa menimbulkan residunya ini kalau misalnya dimakan oleh ibu-ibu menyusui itu akan kena kepada bayinya dan lain-lain gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa penggunaan pestisida di Sumatera Utara itu bukan hanya overdosis tapi juga salah, karena DDT itu dulu diperuntukkan untuk memberantas nyamuk malaria, bukan untuk pertanian, kan gitu. Nah pengawasan seperti itu kelihatan di Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan. Ya, kalau kita lihat di salah satu rumah sakit di luar negeri di Malaysia di Penang itu ya, itu paling banyak berobat itu orang Sumatera Utara, cancer. Cancer ini apa begitu saja datangnya. Nah, banyak ahli-ahli mengatakan dari pola makan. Nah, karena makanan yang mengandung yang tidak sehat terhadap unsur kimianya, akhirnya menjadi residu di dalam darah. Ya betul. Nah, selain dari memang penyakit fisiknya itu ya, cancer itu memang kantong pun kering. Kantong pun kering, udah pasti. Cancer ini sekarang macam-macam. Ada cancer tulang, ada cancer darah, ada cancer sumsum, entah apa-apalah. Gitu kan. Apakah dengan upaya-upaya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya, baik dengan revolusi hijau tadi ataupun pertanian berkelanjutan ini, yang paling utama itu kan adalah masyarakat menginginkan kenapa beras itu masih diimpor? Apakah ada dengan yang baru-baru begini ini kita bisa mensuasembadakan kembali lagi masalah beras ini? Baik, sebetulnya kita Bang, Indonesia pun mengekspor beras Bang. Mengekspor beras? Iya. Oh ya? Ada beberapa eksportir pertanian kita yang mengirim beras ke Arab Saudi, ada mengirim beras ke Belgium. Beras terutama beras-beras organik. Ya, beras organik. Iya, tapi memang kelemahannya impor semacam itu harus mempunyai sertifikat organik. Yang mengeluarkan sertifikatnya itu negara pengimpor itu. Jadi kalau kita mau impor ke Amerika beras itu harus lulus sertifikat USDA namanya. United States Department of Agriculture. Nah dia teliti sampai ke sawahnya. Bahwa itu betul tidak menggunakan unsur kimia yang berlebihan. Nah ini saya mau tahu. Karena kan kalau cerita tentang organik ini kan suatu penemuan baru nih. Dan Mas Kirman itu sangat dengan concern ya, dengan itu. Apalagi dalam jabatan sebagai Organic Ambassador ya. IGO Asia ya. Ya itu sangat menarik bagi saya. Sekarang nih apa yang membuat yang lebih daripada organik nih, tanaman organik nih? Nah bukan hanya tanaman pangan seperti beras ya. Misalnya gula aren yang dirubah jadi gula semut itu sudah 20-30 tahun itu kita ekspor ke Belanda. Ya, itu dalam bentuk gula brown sugar itu. Itu organik. Dibuat dari kelapa, itu pusatnya teman-teman saya di. Itu tak perlu lahan luas. Ya kelapa lah, kebun kelapa lah. Karena dia akan menghasilkan gula merah itu kan. Terus dirubah jadi gula semut. Tapi gula semut yang organik ini memang betul-betul di bawahnya itu nggak ada unsur pupuk kimia di situ. Jadi itu diperiksa.
Ya. Nah sudah 30 tahun itu teman-teman di Purwokerto mengekspor brown sugar dari Indonesia. Ya. Nah itu contoh ya, belum lagi nanti beras, belum lagi sayur-sayuran ya, karena dunia vegetarian ini kan makin bertumbuh. Ya, ya. Nah vegetarian itu harus sayur-sayur yang organik gitu. Ya. Nah jadi sebab itu kalau di sini misalnya ambil salah satu supermarket ya di Medan, ada kita situ pajangan beras organik macam-macam ya. Jatiluwe itu salah satu yang dari Bali gitu. Jadi peredarannya ekspor impor tadi ya memang handicapnya itu adalah sertifikasi. Abang tanam organik, belum tentu lulus sertifikat JAS. JAS itu Jepang. Ya, kenapa? Ya tanah abang memang nggak menggunakan pupuk kimia lagi, tapi ada aliran air dari tanah orang sebelah yang masuk ke situ. Nah akhirnya ketika diperiksa itu tidak murni organik. Atau ada udara yang nyemprot dari tempat lain, kontaminasi dengan produk kita. Nah jadi nomor satu memang harus lulus sertifikasi dulu. Nah untuk sertifikat itu kos bang, kos. Nah kalau untuk beras padi saja supaya dapat sertifikat dalam negeri ya, itu satu sertifikat itu 30 juta bang untuk padi. Dan itu berumur 2 tahun. Nanti harus di renew lagi, diperpanjang. Nah 30 juta kalau cuma 1 hektar sawahnya, kalau 2 tahun 4 kali panen, berarti kan 7,5 juta tambahnya per 1 musim tanam. 2 musim tanam 15, 4 musim tanam 30. Berarti kosnya kan tambah 7,5 juta tiap hektar. Nah kalau daya jualnya tidak bisa mahal, maka nggak bisa menutup biaya sertifikasi. Nah, oleh sebab itu harus hamparannya lebih dari 1 hektar, misalnya 10 hektar. Kalau 10 hektar dibayar 30 juta, berarti 1 hektar kan cuma 3 juta. Nah tapi 3 juta pun kan kos. Nah Bung Mas Kirman, nah kalau kita kaji tadi tentang organik nih yang begitu sedikit punya potensi, punya prospek lagi malah kan. Dan kelihatannya itu lebih higienis ya. Bagaimana dengan pedagang-pedagang sayur yang atau petani-petani sayur yang ada di pegunungan sana kan gitu. Tapi tahan dulu, kita akan terima telepon dulu. Ya. Ini ada WA nih Mas Kirman. Ya, silakan. Assalamualaikum Bung Halis dan Pak Sukirman. Saya Nanda di Amplas. Kalau mendengarkan penjabaran dari Pak Sukirman, sepertinya Bapak begitu memahami tentang industri pertanian. Apa ini pandangan Bapak terhadap aneka buah dan sayuran yang berbau impor ini Pak? Seperti bibit-bibit yang datang dari Thailand. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua dari Rusdi di Pasar Bengkel. Apa solusi Bapak sebagai mantan bupati ketika bicara tentang perampasan lahan? Ini dia, ini masalahnya. Ya, tadi ada kaitannya juga tadi dengan organik tadi mungkin Bung Mas Kirman ya, tentang aneka buah dan sayuran ini kan juga sangat menjadi suatu problema besar juga ya. Betul. Ya. Jadi memang ada satu hal yang ironis Bang Kalis dan Nanda ya di Amplas ya. Buah-buah kita ataupun sayur kita di negeri kita, di tempat kita itu bisa kalah ya, dengan produk yang masuk dari luar. Kalahnya di mana? Harga yang dari luar itu lebih murah. Bisa lebih murah. Di depan rumah kita. Ini kan tentu jadi tanda tanya ya. Kita bisa kampanye, apalagi politis lah ya. Jangan makan buah impor. Orang bilangnya gini, buah kau berapa sekilo? Buah kau 20.000, aku bisa beli ini 15. Pasti dia beli yang 15. Betul. Nah yang main di situ kan hukum demand and supply, ya, kebutuhan dan penawaran gitu. Nah jadi saya pernah pergi ke pusat pasar di Medan. Saya tanya misalnya bawang Bombay. Saya tanya tomat, saya tanya kentang, saya tanya wijen, saya tanya bunga lawang, saya tanya bumbu-bumbu rempah itulah. Dari mana ini? Ini dari Pakistan. Ini dari mana cabai ini? Cabai ini dari India. Ini kentang dari mana? Dari New Zealand. Masih ada goni-goninya di situ bang. Nah, gue bilang, loh, kok semua dari luar bang? Kenapa nggak kentang sini? Kenapa? Lebih mahal pak.
nggak terbeli katanya. Ya pertanyaannya kenapa bisa lebih mahal? Nah, karena produktivitas di sana itu 1 hektar misalnya 50 ton kentang ya. Di sini 1 hektar 20 ton. Ya yang 50 ton itu 1 hektar dalam satuan waktu yang sama, 50 ton pasti jadi lebih murah lah harganya. Nah, kalau gitu di mana kekurangannya? Kemungkinan di riset kita. Lembaga-lembaga riset kita ini kenapa tidak bisa mengimbangi risetnya luar itu? Nah, kalau kita tanya peneliti, ya gimana? Uang riset sana misalnya 1 miliar, di sini cuma dikasih 100 juta. Nah, jadi saya semalam 2 bulan lalu saya pergi Bang ke Filipina Bang. Di Filipina itu ada IRI yang saya sebutkan tadi, ada 34.000 jenis padi di situ, sedunia yang dikumpulkan di situ. Dari Indonesia ada 9.000 jenis padi, nama-namanya pun ada. Saya tes, bisa saya cari, ada padi saya yang sudah hilang sekarang dari Indonesia. Apa namanya? Padi Arias saya bilang. Nah, beras Arias sudah langka. Sebentar Pak, di komputer tetap langsung dia bilang ada 2 macam Arias di tempat saya ini katanya. Arias sawah, Arias ladang, ini semacam. Begitu hebatnya Bang. Itu ruangan tempat menyimpan gennya padi itu minus 20 derajat Bang. Minus 20 derajat. Tiap hari gak boleh, sedikit tuh gak boleh mati listriknya. Nah jadi saya bilang begitu hebatnya orang ini. Orang Indonesia pun ada di situ Bang. Sekarang sedang mengawinkan GMO, jadi genetic modified organism. Jadi gennya padi itu dikawinkan sama gennya apel. Nah, jadi gen ini kan membawa sifat nih. Nah ternyata kenapa saya bilang apel itu Pak mengandung zat besi, padi kurang. Jadi dengan digawinkan ini maka akan dihasilkan padi yang mengandung zat besi. Kenapa zat besi penting? Karena stunting itu karena bayi kekurangan makan zat besi. Jadi kalau berasnya dikasih zat besi maka Indonesia akan terhindar dari stunting. Ini diteliti Bang, saya lihat Bang. Nah di sini riset kita kurang. Jadi itu sebabnya harga menjadi murah yang dari luar sehingga kalah buah kita sendiri. Nah, yang kedua mungkin budaya. Budaya kita kalau bisa menyajikan buah luar lebih keren. Nah, di meja tadi kan. Ini dari sana ini. Kalau kita kaji buah durian yang ada di Thailand dari langkatnya itu asalnya. Gitu. Enaknya di sini gitu. Kalau tadi si Rusdi tadi soal Sergei perampasan tanah, tentu ini tidak kita setujui ya. Saya banyak mengalami hal semacam itu, tapi memang konflik tanah ini menjadi bagian daripada Badan Pertanahan Nasional kita. Ya, saya selalu mengatakan tegakkan UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Nah, kalau itu nggak dipakai lebih bagus hapuskan saja. Dulu tidak ada MK, tidak ada Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada undang-undang salah, nggak ada yang menengahi. Kan ukurannya Undang-Undang 45. Nah, Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang pokok agraria itu hampir nggak pernah dipakai Bang. Nah kalau gitu memang udah ada MK, udah hapuskan aja itu daripada terjadi konflik seperti yang dikatakan si Rusdi gitu. Baik, pertanyaan yang ketiga sebelum kita break ya. Ini datangnya dari Irma di Halad. Pak, sayur impor lebih bagus dan murah Pak. Apa solusi untuk mengalahkan pasar impor tersebut katanya? Politik kita, politik pertanian ini memang masih banyak di atas kertas. Menteri Perdagangan dan Menteri Perekonomian ini tanggung jawabnya kan di situ. Jadi saya mengatakan bagaimana ya harus disikapi dengan sikap budaya. Budayawan itu harus mengkampanyekan cintailah produk dalam negeri kita sendiri. Baik, kita harus break lebih dulu ya Pak Mas Kirman. Nah untuk para movers kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.